Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 273. Huo Yuhao melepaskan tangan Bei Bei setelah beberapa saat. Dia menatap teman-temannya yang lain dan tersenyum ketika dia berkata, apa yang terjadi, semuanya. Meskipun kita berada dalam kesulitan sekarang, apakah kita lebih buruk dibandingkan dengan kompetisi besar terakhir? Kakak tertua cukup terluka, tetapi untungnya, energi asalnya masih utuh. Apa yang terjadi selama kompetisi besar terakhir? Apa kultivasi kita 5 tahun lalu? Saya hanya memiliki 2 cincin, sedangkan kakak tertua, kakak senior kedua, dan kakak senior ketiga memiliki 4 cincin jiwa, meskipun mereka adalah yang terkuat di antara kami. Kita masih berhasil, bukan? Apakah kita berada dalam situasi yang lebih baik sekarang, atau apakah kita berada dalam situasi yang lebih baik saat itu? Kita harus kembali dengan kemenangan besar untuk menyambut kepulangan Bei Bei. Menurut proses kompetisi, kita hanya perlu memenangkan 5 putaran berturut-turut sampai cedera Bei Bei pulih. Kami hanya perlu memenangkan 2 lagi sebelum dia dapat kembali ke kondisi terbaik. Semua orang tampak sedikit lebih baik setelah mereka mendengarkan kata-kata Huo Yuhao. Bei Bei sedang berbaring di tempat tidur sambil menghela nafas dan berkata, maaf, semuanya. Ini salah saya karena terlalu ceroboh. Saya tidak layak menjadi kakak tertua Anda. Mulai sekarang, Huo Yuhao akan mengambil alih komando, dan dialah yang akan mengatur strategi dan taktik pertempuran kita. Petik 2. Perusahaan menganggukkan kepala, dan tidak ada yang keberatan dengan pengaturan ini sama sekali. Huo Yuhao sangat dihormati dalam sekte Tang, karena semua orang telah melihat apa yang telah dia berikan untuk sekte tersebut. Bei Bei merendahkan suaranya dan berkata, yang saya khawatirkan adalah Gereja Roh Kudus. Mereka adalah organisasi para penguasa jiwa jahat, namun mereka dapat datang ke tempat ini seolah-olah itu adalah hak mereka untuk melakukannya, dan mereka bahkan dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar. Apa artinya ini? Pandangan sedih mengatasi wajahnya setelah pernyataan ini, dan napasnya menjadi sedikit pendek dan cepat. Wang Donger buru-buru maju dan melepaskan kekuatan jiwa tipe cahayanya untuk menstabilkan kondisinya. Blue Lightning Tyrant Dragon milik Bei Bei dapat berkembang menjadi naga suci radiant, dan itu berarti dia relatif lebih kompatibel dengan kekuatan jiwa tipe cahaya. Kondisi Bei Bei sedikit stabil dengan bantuan Wang Donger. Dia mengangguk ke arahnya sebagai tanda terima kasih sebelum dia melanjutkan. Ini berarti spekulasi Yuhao benar, kekaisaran bulan matahari bersekongkol dengan organisasi para penguasa jiwa jahat itu. Aliansi mereka terlalu menakutkan. Petik 2. Tidak ada yang bodoh di sini, dan semua orang tumbuh khusyuk ketika mereka mendengarkan Bei Bei berbicara. Gereja Roh Kudus telah penuh dengan rahasia dan misteri sejak mereka muncul sampai sekarang, dan tidak ada yang tahu seberapa dalam atau latar belakang yang mereka miliki. Kekuatan yang mereka pasang di depan umum sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan sekte ini, mungkin saja mereka bahkan lebih kuat dari sekte tubuh. Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, adalah Douluo utama, dan juga memiliki jiwa bela diri naga suci kegelapan. Orang ini pernah memiliki reputasi yang sama dengan Penatua Mu, dan ini berarti banyak hal, sekte Roh Kudus menjadi jauh lebih menakutkan dengan Long Xiaoyao menahan benteng. Lebih jauh, Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng, juga pernah muncul sebelumnya. Dia adalah penguasa jiwa setengah jahat, dan dia juga peringkat 96 Transcendent Douluo. Dia bisa menahan diri melawan Yan Shaoze. Ini semua yang telah dipajang untuk dilihat publik. Lalu, berapa banyak lagi yang mereka sembunyikan dari penglihatan dan pengetahuan? Kekuatan Sun Moon Empire yang paling menonjol adalah perkembangan pesat mereka dalam alat-alat jiwa, dan ini memberi mereka keunggulan teknologi astronomi terhadap negara-negara lain. Keuntungan Kekaisaran Sun Moon dalam hal ini telah menjadi semakin jelas dari waktu ke waktu, dan senjata terbesar yang dimiliki 3 negara asli terhadap Kekaisaran Sun Moon adalah penguasa jiwa. Setiap negara memiliki beberapa titul Douluo yang menopang segalanya, dan titul Douluo ini dikembangbiakkan untuk pertempuran.
Jika salah satu dari mereka bisa menerobos ke dalam lingkaran dalam tentara yang dilengkapi dengan alat jiwa, kehancuran dan pertumpahan darah yang bisa disebabkan oleh gelar Douluo ini akan sangat mengerikan. Menurut aturan Tuan Jiwa yang tidak diucapkan, Tuan Jiwa tingkat tinggi tidak diizinkan untuk menyerang warga normal, sementara mereka yang bisa menggunakan alat jiwa juga ahli jiwa. Selain itu, jika dorongan datang untuk mendorong, aturan-aturan yang tak terucapkan itu tidak akan berarti apa-apa, karena apa yang lebih penting daripada kelangsungan hidup suatu negara. Ini adalah alasan utama mengapa Kekaisaran Sun Moon tidak melakukan banyak selama bertahun-tahun. Mereka telah kehilangan gelar Sun Moon kontinen mereka sejak Perang Suci, dan mereka tidak berani kehilangan kedua kalinya. Jika mereka melakukannya, 3 negara asli benua Douluo yang telah terancam oleh Kekaisaran Sun Moon tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Mereka pasti akan memberikan segala yang mereka miliki untuk menyerang Kekaisaran Bulan Matahari, sehingga Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan memiliki ruang bernapas yang mereka miliki bertahun-tahun yang lalu. Kebuntuan antara guru jiwa dan insinyur jiwa telah menyebabkan keseimbangan saat ini. 3 negara asli benua Douluo secara kolektif lebih kuat daripada Kekaisaran Sun Moon, karena mereka adalah 3 negara melawan satu, setelah semua. Di sisi lain, negara pertama yang bergerak melawan Kekaisaran Sun Moon tidak diragukan lagi akan mengalami kerugian terbesar, dan inilah alasan mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu. Keseimbangan ini telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Namun, keseimbangan ini menjadi semakin tidak stabil dari waktu ke waktu. Kekaisaran Sun Moon telah menikmati perkembangan pesat dan ekspansi dalam beberapa tahun terakhir, sementara bukti aliansi teduh mereka dengan Gereja Roh Kudus juga muncul. Gereja Roh Kudus berani keluar di siang hari bolong, apa artinya ini? Ini berarti bahwa mereka tidak takut ditemukan. Mereka tidak takut ketahuan oleh 3 negara asli benua Douluo atau oleh Shrek Academy, karena entitas ini tidak lagi berarti bagi mereka. Ini mungkin juga berarti bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan bergerak, dan mereka tidak bisa mengendalikan diri lagi. Gereja Roh Kudus seluruhnya terdiri dari para penguasa jiwa jahat yang tangguh, dan para penguasa jiwa jahat ini telah membentuk hubungan simbiosis dengan Kekaisaran Bulan Matahari, yang mahir dengan alat-alat jiwa. Jika perang pecah, bagaimana mungkin 3 negara asli benua Douluo mempertahankan diri? Sejak Kaisar Naga Douluo muncul, Paviliun Dewa Laut telah memutuskan bahwa Shrek Guardian akan mencurahkan seluruh energi dan perhatian mereka pada gerakan Gereja Roh Kudus, karena mereka tidak bisa membiarkan siswa dan guru mereka menyerahkan hidup mereka tanpa biaya. Paviliun Sigat telah menyelenggarakan beberapa pertemuan dan konferensi untuk membahas Gereja Roh Kudus, apa yang diwakili oleh penampilan Ultimate Douluo. Tidak peduli seberapa banyak anggota Tang Sekte tidak mau mengakuinya, mereka semua sangat jelas bahwa Kaisar Naga Douluo sendiri bisa menekan seluruh Akademi Shrek. Penatua Suan berkultivasi 2 kali lebih sering dari biasanya. Huo Yuhao bahkan mendengar dari Xiao Xiao bahwa Penatua Suan hampir menjadi gila karena dia terlalu terburu-buru. Master Paviliun Dewa Laut saat ini ingin menerobos dan menjadi Douluo utama secepat yang dia bisa, sehingga dia bisa menyamai Long Xiaoyao. Namun, bisakah dia benar-benar menantang Dewa Naga Douluo? Bahkan jika Penatua Suan benar-benar menjadi Douluo utama, Dewa Naga Douluo sudah berada di level ini lebih lama, dan itu akan menjadi tugas yang sangat menantang bagi Penatua Suan untuk mengalahkannya. Penatua Suan pernah mengatakan bahwa Long Xiaoyao mungkin lebih kuat daripada pemimpin sekte tubuh sekte, Dubushi. Tidak ada yang berani berdebat jika seseorang mengklaim bahwa Long Xiaoyao adalah individu nomor 1 di seluruh benua. Suasana di dalam ruangan terasa sedikit tertahan. Kemunculan Gereja Roh Kudus tidak lagi hanya masalah bagi turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, penampilan mereka telah memengaruhi keseimbangan politik seluruh benua. Shrek Academy terletak di pusat 3 negara asli benua Douluo, dan Great Star Dove Forest ada di belakang mereka. Namun, bisakah Shrek Academy menghindari partisipasi jika perang akhirnya pecah? Tampaknya tidak terlalu mungkin. Su Sanxi merendahkan suaranya dan berkata, kalau saja kita dilahirkan 20 tahun sebelumnya. Semua orang setuju dengan pernyataannya. Meskipun mereka semua adalah anggota generasi muda yang sangat luar biasa, mereka masih terlalu muda, dan itu berarti budidaya mereka masih terbatas. Mereka masih jauh dari individu-individu kuat yang benar-benar dapat mempengaruhi arah perang. Warna kembali ke wajah Bei Bei dengan bantuan Wang Donger. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya dan mengambil medali emas yang diberikan Putri Jiu Jiu, yang dia berikan kepada Huo Yuhao. Yuhao, pergi dan cari Putri Jiu Jiu, dan katakan padanya apa yang kita pikirkan.
Saya percaya bahwa dia cukup pintar untuk memahami gawatnya situasi, dan kemudian kita akan melanjutkan dengan rencana awal kita. Waktu adalah hal yang paling penting, jadi tidak ada yang bisa dilakukan jika kita harus sedikit terburu-buru. Petik 2. Mereka di sini untuk mewakili Sekte Tang dalam kompetisi musim ini, tetapi mereka memiliki niat lain selain hanya mempromosikan sekte tersebut. Perkembangan sekte terkait dengan dua hal, seberapa kuat sekte itu, dan keuangan sekte itu. Sekte Tang tidak bisa dianggap kuat sama sekali, tetapi Akademi Shrek ada di belakang mereka, dan mereka berada di kota Shrek, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan sekte mereka. Itu juga berarti bahwa hal paling penting yang mereka butuhkan sehingga sekte mereka dapat berkembang secara stabil dan cepat untuk waktu yang lama adalah uang. Penelitian alat jiwa Xuan Ziwen dan pembelian segala macam logam eksotis membutuhkan uang, dan itu berarti Tang Sekte akan membutuhkan lebih banyak teman dan sekutu dalam keadaan seperti itu. Kota Shrek kuat, tetapi mereka sangat jauh di dalam benua, dan itu berarti tidak mungkin mereka berpartisipasi dalam perang. Shrek Academy membantu Tang Sek mengembangkan sebanyak yang mereka bisa, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa membeli terlalu banyak alat jiwa. Namun, sementara Akademi Shrek mungkin tidak membutuhkan banyak, orang lain membutuhkannya. Perusahaan ada di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini untuk menemukan orang untuk diajak bekerja sama, selain mempromosikan nama sekte mereka, sehingga mereka dapat menjual produk mereka. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi adalah target optimal Tang Sekte. Mereka sudah bertemu Putri Jiu Jiu begitu mereka tiba hari ini, dan memulai dengan awal yang baik. Ini awalnya merupakan awal yang fantastis untuk Sekte Tang, dan Bei Bei awalnya ingin menemukan Putri Jiu Jiu untuk putaran negosiasi yang lebih rinci setelah mereka mendapatkan hasil yang layak dalam kompetisi. Namun, penampilan Gereja Roh Kudus mengganggu rencana awal mereka. Di sisi lain, dan dari perspektif lain, keberadaan Gereja Roh Kudus bermanfaat bagi upaya mereka untuk mempromosikan produk-produk Tang Sekte. Bei Bei tidak berada dalam pikiran yang benar sejak Tang Ya muncul, tapi dia masih kakak tertua-tertua Sekte Tang. Dia segera memutuskan jalan mana yang menghasilkan keuntungan dan manfaat terbesar, dan menyampaikan informasi tentang Gereja Roh Kudus ke Kekaisaran Bintang Luo tidak diragukan lagi akan memberikan mereka persahabatan dan persahabatan yang lebih baik dengan Putri Jiu Jiu. Ini juga berarti bahwa mengeluarkan produk Tang Sek sesudahnya akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Kerja sama yang lebih dalam tidak akan mudah, tetapi awal yang baik untuk pertemuan pertama mereka sudah cukup. Huo Yuhao mengambil medali emas dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Istirahatlah, kakak senior tertua. Petik 2. Su Sanxi berkata, jangan khawatir, aku akan menjaganya. Bei Bei membentak, aku akan senang jika kamu tidak membuatku kesal. Anehnya, Su Sanxi tidak bertengkar dengannya dan berkata, baiklah, sudah cukup, tidurlah. Setiap orang harus kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Kamar ini sangat kecil dan ada begitu banyak orang berkumpul di sini, ke titik di mana udaranya tidak begitu baik lagi. Petik 2. Semua orang meninggalkan kamar Bei Bei dan Su Sanxi satu demi satu. Bei Bei menyaksikan semua orang pergi sebelum dia menutup matanya dengan lelah, dan bayangan mata kosong Ya muncul berulang-ulang di benaknya. Xiao Ya. Senyum tipis muncul di wajah pucat Bei Bei, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tanda pisah. Tidak sulit menemukan kamar tempat Akademi Nasional Star Luo menginap. Dengan status Putri Jiu Jiu, dan di samping hasil teladan Akademi Bintang Luo di kompetisi sebelumnya, mereka diatur dalam tingkat yang relatif lebih tinggi. Namun, mereka tidak berada di level tertinggi. Huo Yuhao memegang medali emas, dan anggota tim Akademi Nasional Star Luo mengantarnya ke Putri Jiu Jiu. Sang putri tampak sedikit kesal, dan dia duduk di sofa. Ekspresinya kembali normal hanya ketika dia melihat Wang Donger mendorong kursi roda Huo Yuhao ke dalam ruangan. Mengapa kamu di sini? Su Jiu Jiu mengangguk pada Huo Yuhao sebagai salam, tapi matanya sedikit ragu. Huo Yuhao tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Akademi Nasional Star Luo hanya bisa tinggal di kamar tingkat kedua. Aku ingin tahu siapa yang tinggal di kamar tingkat pertama. Petik 2. Wajah Su Jiu Jiu menjadi hitam ketika dia berkata, Huo Yuhao, apakah kamu di sini untuk membuatku kesal? Huo Yuhao tersenyum dan berkata, mengapa saya harus? Dibandingkan dengan Anda dan perusahaan Anda, Sekte Tang dan saya jauh lebih buruk, kami tinggal di kamar terburuk dan kami telah menerima keramahan terburuk. Saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu yang penting. Petik 2.
Su Jiujiu sedikit terkejut, tetapi dia memiliki temperamen dan ketenangan yang besar, dan mendapatkan kembali ketenangannya dalam waktu singkat. Yang benar adalah bahwa dia hanya kesal karena ditugaskan ke kamar tingkat kedua. Dia adalah putri dari negara terbesar kedua di benua itu, dan itu tidak akan benar jika dia tidak merasa marah tentang hal itu. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak mengungkapkan perasaannya secara lahiriah. Huo Yuhao berkata, meskipun saya tidak yakin sekte mana yang berada di kamar tingkat atas, saya telah melihat salah satunya. Sekte ini terhubung erat dengan Kekaisaran Bintang Luo. Meskipun aku di Akademi Shrek, bagaimanapun juga aku dari Star Luo Empire. Inilah alasan mengapa saya di sini untuk memberitahu Anda informasi ini. Petik 2. Su Jiujiu berkata, dan Anda telah menemukan apa sekte ini? Apakah mereka sekte tubuh? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, saya belum melihat orang dari sekte tubuh. Saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang Gereja Roh Kudus. Petik 2. Gereja Roh Kudus. Huo Yuhao bereaksi terkejut, karena semua yang bisa dilihatnya di mata Su Jiujiu adalah kekosongan dan ketidaktahuan. Menurut kecerdasan yang diakumulasi oleh Akademi Shrek, putri ini bertanggung jawab atas karya intelijen Star Luo Empire, namun mereka tidak tahu apa-apa tentang Gereja Roh Kudus. Ini berarti bahwa Gereja Roh Kudus tersembunyi dalam-dalam, dan kemungkinan bahwa mereka hanya bergerak di dalam Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, saya tidak berharap Anda tidak tahu apa-apa tentang Gereja Roh Kudus. Itu berarti saya belum datang ke sini tanpa apa-apa. Dia berhenti, dan nadanya menjadi sedikit khusyuk. Gereja Roh Kudus memiliki kerajaan bulan matahari di belakang mereka, dan mereka adalah sekte yang kuat yang terdiri dari para penguasa jiwa jahat. Mereka memiliki Douluo Transcendent, dan juga Douluo Utama. Petik 2. Pernyataan Huo Yuhao tidak lama, tetapi setiap kata bergerak di telinga Su Jiujiu seperti kembang api. Putri yang tenang dan santai ini tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, dan dia melompat dari sofa seolah ada sesuatu yang tajam menusuk pantatnya. Dia berseru dengan ketakutan, apa yang kamu katakan? Article 182 of 100